Ya, hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Ya, berjumpa lagi dengan saya Budi Prasetyo di rumah cacing budidaya cacing sutra tanpa lumpur. Hampir 21 hari saya tidak mengupload video karena kemarin baru selesai isolasi mandiri. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara memulai budidaya cacing sutra. Bagaimana persiapannya, apa saja yang perlu dilakukan. Ya, hari ini kita akan kupas tuntas sampai dengan teman-teman nanti bisa mengikutinya dengan mudah. Yang belum subscribe silahkan untuk subscribe dulu, like, share maupun komen di video ini. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga budidaya yang mungkin teman-teman lakukan juga berhasil dan menghasilkan cacing sutra yang bagus, maksimal, dan bersih. Selamat menyaksikan dan pastikan tonton sampai akhir. Ya, untuk memulai budidaya cacing sutra tanpa lumpur cukup sederhana teman-teman. Yang pertama adalah niat berbudidaya cacing sutra tanpa lumpur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang perlu kita lakukan adalah bahwa bak penampungan air ini sudah diisi air. Paling tidak 1 hari sebelumnya sudah kita isi air. Yang ketiga, setelah nampan-nampan tempat budidaya ini sudah ditempatkan di rak budidaya, kita tinggal mengisi dan menguji coba sistem sirkulasi airnya. Seperti yang bisa kita lihat bersama-sama di tempat budidaya kami seperti ini untuk memulainya. Ya, jadi yang pertama niat, kedua isi bak airnya, yang ketiga nampan-nampannya juga diisi air. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah kita sudah punya media yang akan kita tebar, yaitu fermentasi ampas tahu yang sudah berusia minimal 5-7 hari. Ya, biasanya teksturnya lebih lembut, sudah lembut, kemudian baunya seperti tapai, ya, asam. Nah, ini yang nantinya kita tebar sebagai media budidaya sekaligus pakan di awal masa budidaya. Ya, kita lakukan penebaran media fermentasi ampas tahu ini nanti di nampan-nampan budidaya yang sudah kita isi airnya. Ya, dan pastikan juga untuk menghindari keruhnya air di bak penampungan saat mulai mau menebar media atau menebar fermentasi ampas tahu, sirkulasi airnya dihentikan dulu. Ya, karena kita menebar cacing sutranya tidak banyak, hanya 50 ml per nampan, kita hanya menebar sekitar 1 genggam fermentasi ampas tahu di setiap nampan budidaya. Ya, cukup sederhana caranya, ya. 1 genggam seperti ini, kemudian kita ratakan di nampan budidaya. Setiap nampan budidaya yang akan kita gunakan sebagai tempat budidaya, kita beri media awal fermentasi ampas tahu seperti ini. Ya, kita lakukan untuk setiap nampan budidaya. Oke, cukup sederhana ya teman-teman. Ya, jadi seperti ini. Pastikan sirkulasi air di tempat budidaya ini kita hentikan dulu. Ya, setelah semua nampan budidaya terisi air penuh, sirkulasinya dihentikan, kemudian kita tebar
fermentasi ampas tahu, dan kita nanti menunggu sampai dengan fermentasi ampas tahu ini mengendap, baiknya antara setengah hari ya, atau antara 4 sampai 6 jam kita diamkan supaya betul-betul mengendap. Ya, ini nanti kita akan tebar semuanya ya di tempat budidaya kami seperti ini, dan kemudian yang selanjutnya kita menyiapkan starternya, cacing sutra yang akan kita tebar sebagai bibit. Ya, cacing sutra yang kita tebar sebagai bibit. Ya, kalau teman-teman baru memulai bisa membelinya di pengepul atau di tempat budidaya. Ya, tapi tempat budidaya juga masih jarang. Ini banyakkan ada di pengepul cacing sutra. Ya. Kalau teman-teman membelinya di pengepul cacing sutra yang akan digunakan sebagai starter ini perlu dikarantina paling tidak 1 hari di tempat budidaya. Tetapi ini kenapa saya langsung tebar di nampan budidaya, karena cacing sutra ini adalah cacing hasil budidaya. Jadi sudah sudah tidak perlu karantina karena sudah berasal dari tempat budidaya ini. Ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mulai menebar bibit cacing sutranya. Ya. Ini relatif bagi teman-teman yang mungkin menginginkan lebih banyak bisa, tetapi saya dari 1 tahun yang lalu ini adalah proses pembersihan total rumah budidaya cacing sutra yang pertama. Ya, jadi awal dulu kita memulai, kita juga menebarnya setiap nampan budidaya hanya 50 ml seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Ya, pastikan fermentasi ampas tahunya sudah mengendap dan kemudian kita tebar seperti ini. Ya, kita ratakan. Ya, cacing sutra yang kita gunakan sebagai starter kita ratakan di nampan budidaya. Ya. Cukup mudah dan cukup sederhana dalam prosesnya. Dan ini akan kita lakukan penebaran ke seluruh nampan budidaya yang ada. Dari cacing sutra starter yang kita gunakan ini kita bagi di setiap nampan budidaya sebanyak 50 ml. Ya, kalau 1 gelas ya sekitar dibagi 4 ya. 1 gelas dibagi 4 untuk kita tebar di setiap nampan budidaya. Ya, ini adalah penampakan sekitar 1 jam setelah tebar starter. Ya, cukup merah menggoda ya. Cukup nyaman cacingnya karena memang adalah cacing yang kita gunakan adalah memang cacing hasil budidaya ya. Jadi dia langsung nyaman di tempat budidaya yang ada. Ya, ini. Jadi setelah tebar starter ya, kisaran setengah jam setelah semuanya ditebar di seluruh nampan, sirkulasi airnya kita hidupkan kembali atau kita mulai hidupkan. Ya, starternya kita hanya 50 ml per nampan. Ya, kemudian media yang pertama kita tebar sebagai media maupun pakan dari cacing sutra ini sebanyak 1 genggam saja untuk setiap nampan. Ya, dan ini nanti dalam 30-45 hari ke depan seperti yang sudah kami lakukan di rumah budidaya cacing sutra ini sudah bisa kita mulai panen. Tinggal nanti perawatannya memang kita perlu lakukan pastinya. Ya, dari video-video sebelumnya kita sudah pernah membahas bagaimana perawatannya, tetapi nanti jika memang diperlukan oleh teman-teman kita juga akan update kembali ya perawatan apa saja yang perlu dilakukan dalam budidaya cacing sutra ini. Ya, ini gambaran bagaimana memulai budidaya cacing sutra tanpa lumpur yang cukup sederhana. Saya ulangi lagi bahwa langkah yang pertama adalah niat untuk berbudidaya, kemudian kita isi nampan budidaya dengan air, tebar media, kita tunggu 4-6 jam, kemudian baru kita tebar cacing sutranya di setiap nampan ya, dalam kondisi sirkulasi airnya dihentikan. Nah, setelah sekitar 1 jam setelah tebar benih
Ya, setengah atau 1 jam setelah tebar cacing di nampan budidaya, kita hidupkan kembali sirkulasi airnya. Dan nanti sirkulasi air ini kita hentikan saat kita akan memberikan pakan pada cacing sutra ini. Kapan pemberian pakannya? Ya, pemberian pakan dilakukan 3 hari sekali. Ya, 2 sampai 3 hari sekali melihat kondisi daripada jumlah fermentasi ampas tahu yang ada di nampan budidaya. Ya, semakin banyak nanti perkembangan cacing sutranya, pastinya juga jumlah pemberian pakannya ataupun frekuensinya biasanya nanti bisa relatif. Ya, kisaran 2 sampai 3 hari sekali kita melakukan pemberian pakan. Oke teman-teman, semoga dengan gambaran mudahnya kita memulai budidaya cacing sutra tanpa lumpur ini akan membuat semakin mantap teman-teman yang baru akan mau memulai ataupun yang sudah memulai dan bisa jadi ada hambatan, ada kendala, ya pasti semua apa yang kita kerjakan, apapun sebenarnya pekerjaan yang kita lakukan pasti ada kendala, tetapi semua sebenarnya ada solusinya. Dan nanti di video-video selanjutnya rencananya kita akan mengupload beberapa kendala yang sering dialami saat budidaya cacing sutra dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, sampai di sini cara atau panduan memulai budidaya cacing sutra tanpa lumpur. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.